Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Kelana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keamanan keamanan database, serverless, big data, integrasi, DevOps, dan edge computing dengan dosen pembina Bapak Bima Ramadan, Paradian Dian Palevi, STMT. Oke, di sini anggota kelompok kami ada saya, Chandra Kelana, Ramadhani Lestari, Amelia Eka Wulandari, Nurrohmatus Sadia, dan Novita Lunar Pratiwi. Jadi, apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan layanan berbasis internet yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital seperti server, database, penyimpanan, dan aplikasi. Dengan layanan ini, pengguna dapat bekerja secara fleksibel tanpa harus mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Lanjut di keamanan cloud computing, ancaman umum pada cloud. Yang pertama ada peretasan, aksi akses ilegal ke sistem dengan tujuan mencuri atau merusak data. Yang kedua ada kebocoran data, informasi penting terbuka dan dapat diakses pihak yang tidak seharusnya. Dan yang ketiga ada serangan DDoS, server dibanjiri lalu lintas, data berlebihan hingga membuat layanan tidak responsif. Lanjut di strategi melindungi data di cloud, agar data aman di cloud. Yang pertama, kita bisa melakukan enkripsi. Data dikodekan saat proses pengiriman TLS atau SSL dan saat disimpan AES 256. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan autentikasi dan akses digunakan verifikasi ganda MFA, kontrol berbasis peran dan kepatuhan, firewall, segmentasi jaringan, serta standar global seperti ISO 2000 2701 dan GDPR. Lanjut di penyimpanan basis data cloud. Apa itu penyimpanan basis data cloud? Layanan penyimpanan cloud memungkinkan pengguna menyimpan dan mengelola data di server online tanpa perlu mengurus server fisik. Layanan ini efisien karena mendukung pertumbuhan data dan dapat diakses dari mana saja. Lanjut di contoh layanan database populer, ada dua contoh di sini. Yang pertama ada relasional dan non-relasional. Untuk yang relasional, pertama ada AWS RDS, cocok untuk sistem keuangan. Yang kedua ada Google Cloud SQL, ideal untuk toko online. Dan yang ketiga ada Azure SQL Database, digunakan dalam CRM dan ERP. Dan yang kedua ada non-relasional, yaitu MongoDB Atlas untuk data fleksibel seperti e-commerce. Yang kedua ada Amazon DynamoDB untuk game dan IoT. Dan yang terakhir ada Firestore untuk aplikasi real-time seperti chat. Relasional versus non-relasional, aspek struktur data, relasional data tabel, lalu non-relasional dokumen, key value, dan lain-lain. Aspek bahasa query ada SQL dan query khusus seperti JSON. Skalabilitas vertikal dan horizontal. Konsistensi kuat, asid, dan eventual konsistensi. Cocok untuk data terstruktur dan kompleks. Non-relasional, data semi terstruktur cepat berubah. Skalabilitas dan backup data, auto-scaling, cloud menyesuaikan kapasitas otomatis, replikasi data, data disimpan di beberapa lokasi. Yang ketiga, backup otomatis, data di backup secara berkala. AWS Lambda, jalankan fungsi ketika event terjadi. Yang kedua, Google Cloud Function, cocok untuk back-end ringan. Azure Function, efisien untuk integrasi otomatis dan IoT. Keunggulan yang pertama, skabilitas otomatis, konfigurasi minimal, biaya bereksekusi. Big Data dan Analytic Cloud. Big Data mencakup kumpulan data yang besar, cepat bertambah, dan beragam format. Cloud menyediakan sarana ideal untuk menyimpan dan menganalisis data ini secara efektif. Ancaman umum pada
Cloud, AWS EMR, pemrosesan berbasis Hadoop, Google BigQuery, query data besar dengan cepat, Azure Synapse Analytics terintegrasi dengan BI, analitik data mendukung analisis real-time dan data historis, visualisasi dengan Power BI, Tableau, atau Looker. Oke, yang selanjutnya di sini ada integrasi cloud. Ini apa itu integrasi cloud? Merupakan ini itu proses menyatukan sistem layanan dan data agar dapat bekerja bersama. Dibutuhkan karena bisnis sering menggunakan berbagai layanan cloud berbeda. Yang selanjutnya ini ada layanan integrasi. Contohnya MuleSoft middleware penghubung antara sistem. Yang kedua ini ada Zapier otomatisasi alur kerja tanpa coding. Yang ketiga ada Apache Camel ini integrasi berbasis protokol dan format data. Yang selanjutnya ini ada di DevOps dan CI atau CD. Di DevOps adalah kolaborasi erat antar development dan tim operasional. Yang kedua ini CI atau CD adalah proses otomatis dalam build, testing, dan development aplikasi. Ini juga ada tools populer DevOps. Yang pertama ada Jenkins, Jenkins ini build dan deploy otomatis. Ini ada GitHub Action, ini CI atau CD terintegrasi dengan GitHub. Di sini ada Azure DevOps, ini manajemen proyek dan pipeline CI CD. Baik, di sini ada manfaatnya yaitu rilisan lebih cepat, yang kedua kualitas kode stabil, dan yang ketiga yaitu deployment efisien dan aman. Next. Di sini ada edge computing. Edge computing melakukan pemrosesan data di dekat sumber data seperti perangkat IoT. Hal ini mengurangi waktu tunda atau latensi dan meningkatkan respon sistem. Next. Contohnya yaitu di sini ada 3, yaitu AWS IoT Greengrass, proses lokal di perangkat Edge, Azure IoT Edge, jalankan AI dan analitik di perangkat IoT. Yang terakhir yaitu Google Distribute Cloud Edge, komputasi dan penyimpanan di lokasi Edge. Oke, next. Di sini ada contoh integrasi, ada 3 yaitu kendaraan otonom, yang kedua sih smart city, dan yang ketiga yaitu perangkat medis. Next. Nah, di sini kita memiliki kesimpulan yaitu cloud bukan hanya masa depan. Cloud adalah realita teknologi saat ini. Dengan memahami dan memanfaatkan layanan-layanan ini, organisasi dan individu dapat meningkatkan kinerja, keamanan, dan skalabilitas sistem mereka secara signifikan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.